Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Sebentar kita menyambut firman Tuhan renungan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau karena Engkau Maha Murah, Pengasih dan Penyayang. Tuhan, sebentar kami akan menyambut firman Tuhan renungan pagi ini. Bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus untuk boleh kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami laksanakan perjalanan kami melalui firman Tuhan pagi ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sangat menyukai kuasa firman Tuhan itu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan bagi kita Sabtu 12 April 2025 terambil dari kitab 2 Tawarik atau Kronika pasal 18 ayat 13. Demikian firman Tuhan, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Katakanlah sejujurnya dan jauhilah dusta. Saudara-saudara, seiring dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, manusia pun semakin leluasa mengikuti jalan hidup yang sesat atau keliru, yaitu hidup dalam dusta, kebohongan, dan kepalsuan. Ada benarnya jika banyak orang mengeluarkan kata sindiran adalah lebih sukar mendapati seorang yang berkata jujur atau benar, dan lebih gampang mendapati banyak orang yang berdusta, bohong, dan kepalsuan. Perilaku atau fenomena seperti inilah dijumpai pada saat Raja Ahab memerintah bangsa Israel pada zamannya, yang mendapati banyak nabi palsu, 400 orang yang bernubuat dusta atau bohong, dan hanya seorang nabi yang berkata jujur atau benar, yaitu Nabi Mika, yang selalu mengatakan nubuat sesuai dengan perkataan Tuhan, sebagaimana nats firman Tuhan bagi ini bagi kita. Raja Ahab selalu berusaha dengan kuasa otoriternya untuk mempengaruhi Nabi Mika supaya berkata dusta seperti saudara-saudara nabi-nabi palsu lainnya, namun tetap konsisten dan bersekukuh hanya dengan perkataan Tuhan, sehingga raja membenci dengan membuli, bahkan memenjarakan Nabi Mika itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, Allah kita itu selalu mengingat manusia ciptaannya serta mengasihinya, sehingga Allah menurunkan atau mengeluarkan hukum atau titahnya yang ke-9 yang berkata, jangan engkau berdusta. Titah ini
berupa larangan agar kita jangan mendustai, jangan mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Supaya kita mengatakan sejujurnya apa adanya dan bukan ada apanya. Supaya kita mengatakan iya kalau iya, tidak kalau tidak, benar kalau benar, salah kalau salah. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau demikian, saudara-saudara terkasih, apa yang kita petik atau bagaimana kita menyikapi kuasa firman renungan pagi ini? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil, berpihak kepada setiap orang yang jujur, dan sangat membenci setiap orang yang berperilaku dusta dan bohong, dan menghukumnya. Demikianlah halnya Tuhan menghukum mati Ananias dan Safira tatkala mereka berikan dusta bohong tentang berapa sebenarnya harga atau penjualan ladangnya sendiri. Dapat kita baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 hingga ayat 11. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadikan firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup kita untuk berperilaku benar dan jujur di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Menjauhi perilaku hidup dusta, karena sangat menyakiti hati Tuhan dan merendahkan martabat sesama manusia. Tidak ada kompromi atau toleransi, dan kita harus menjauhi pergaulan dengan orang-orang berperilaku sedemikian itu. Karena dusta dan bohong adalah ibarat buah busuk yang mencemarkan buah-buah yang baik. Sehingga benar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 13-33, yang mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu saudara-saudara, mari kita teguh dalam prinsip hidup, jujur di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah berfirman bagi kami, supaya kami selaku orang-orang yang percaya berkata jujur, berkata yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sering kami terlelap, sering kami tergoda berkata-kata dusta, kebohongan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, teguhkan hati kami, supaya kami bisa jadi pelaku firman yang baik. Sebagai pertanda bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan, orang-orang yang telah Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Baiklah Tuhan, sepanjang perjalanan maupun menjalani aktivitas keseharian kami, kiranya kuasa Roh Kudus membimbing kami, menjadikan firman ini menjadi pedoman hidup kami, sehingga pun kami jauh dari bohong, jauh dari dusta, dan berbuat yang baik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan seluruh pribadi, keluarga, gereja, masyarakat semuanya Tuhan,
agar Tuhan membimbing, memperlakukan agar sesama kami manusia saling menghargai dan takut di hadapan Tuhan. Terima kasihlah ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Soli Deo Gloria.